Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi mubtilatun fis shalah. Fi adadi mubtilatis shalah. Pasal yang menerangkan fi adadi bilangan atau jumlah yang dapat membatalkan sholat. Jadi ada beberapa hal nanti diterangkan dalam kitab ini yang dapat membatalkan sholat kita. Jadi kalau sudah batal sholat berarti tidak sah. Ada 11. Wallazi yubtilu shalah 11 syai'a. Jadi dikatakannya bahwa yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Ada berapa, Bu? 11 perkara. 11 syai'a, 11 perkara. Tapi mungkin malam ini tak habis, paling tak 3 aja. Nanti kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Apa yang pertama? Walladzi yabtilu shalah 11 syai'a. Yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu, berbicara. Al-kalam, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Jadi waktu sholat itu jangan bercakap lah. Cemana model bercakapnya, cemana model berbicaranya dalam sholat yang membatalkan sholat tuh. Perkataan apa yang dapat membatalkan sholat, bicara yang bagaimana yang dapat membatalkan sholat, maka di sini dijelaskannya. Apa katanya? As-salihu li khitabil admiyyin, yaitu perkataan yang baik yang biasa kita berbicara dengan sesama manusia. Percakapan yang baik yang biasa kita bercakap dengan manusia, yang baik-baik lah, biasa. Kok kita bercakap-cakap yang biasa, itu kalau kita cakapkan di dalam sholat, batal sholat. Kemana ibu, apa kabar, itu kan baik kan. Tapi kalau di dalam sholat itu kita cakapkan, membatalkan sholat. Itu perkataan yang baik. Li khitabil admiyyin, percakapan yang biasa kita cakapkan yang baik antara sesama manusia, itu kita sebutkan dalam sholat, maka batal sholat. Apalagi sawaun ta'allaqu, ataupun sama juga perkataan-perkataan bimaslahatis sholah, ataupun perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, aula atau tidak. Yang pertama tadi perkataan di luar sholat, semana kita bercakap-cakap ya kan. Yang kedua, ucapan yang ada kaitannya dengan maslahat sholat atau tidak. Allahu Akbar, ya kan? Tiba-tiba lewat orang dari depan kita, kita cakap, kau jangan lewat dari muka aku. Itu kan ucapannya itu kemaslahatan sholat kan, melarang, batal sholat, tak boleh. Ataupun surat kita Bang Riki, di samping ribut anak, jangan ribut. Apalagi mau kejar-kejar ya. Kalau habis sholat menggajar tak apa-apa. Dikojarnya mudah atau sampai dapat. Anak-anak ini mana lah berdosa. Itu makanya kalau sholat di masjid itu dibagi dia. Ada dia yang sobi, anak-anak yang balita. Ada dia anak yang mumayyiz, dia belum balik tapi sudah berakal. Ada dia yang balik. Jadi anak-anak yang sholat di masjid itu seharusnya mumayyiz. Jadi anak-anak macam si Sauki itu belum dibawa ke masjid lagi. Bahaya dibawa ke masjid. Kenapa? Bisa nanti mengganggu dia. Minggu yang lewat cuma batal sholatku, bawa anak si Sauki ke pesantren apa Larasana, ya kan? Pas asar ikut dia, aku ikut layak sembahyang. Aku resa ini nanti pasti masalah ini nanti. Ambil lasap yang paling berakal. Ini kan jamaahnya kan murid-murid. Di samping saya itu adalah guru pesantrennya satu, sembahyang lah si Sauki sebelah sini. Dia mencontohkan cerita tadi. Betul lah. Belum sampai rakaat ketiga, rakaat kedua sudah mengulah lah dia.
golek dia di situ di sejadah itu ya taruh di gitu. Hati ini sudah mau ku cakapkan nanti batal sholat, kan? Tak mungkin. Jangan nak batal sholatku. Caranya macam mana? Caranya ku tunggu sujud, alihkan sujud segera. Oke, bangkitlah dia. Rupanya tak selesai. Adai katanya ribut. Ributlah jadinya. Maksudnya buat tak boleh kita bercakap, melarang orang apa segala macam. Mencubit boleh. Teknik aja salah juga. Salah. Maksudnya supaya jangan begitu dia. Cubitkanlah sedikit supaya bergaret. Maksudnya kita mencubitkan supaya yang dia bergaret. Rupanya tidak juga menjerit dia. Tercampak pula peci yang di samping santri. Abang tercampak pecinya. Terakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat. Begitu semua orang ke belakang menengok dia. Jadi maknanya tak boleh kita mengeluarkan ucapan-ucapan di dalam sholat itu, baik yang berkaitan dengan masalah sholat. Jadi bawa ke masjid itu anak-anak itu jangan, yang kecil-kecil itu jangan dibawa. Kalaupun pergi ikut kita orang tuanya. Yang mana yang balita tadi. Tapi kalau sudah memayis atau sudah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk, kan. Apalagi sudah tahu dia gerakan-gerakan sholat tapi belum balik, ke masjid lagi. Seperti itu. Tapi walaupun ke masjid yang sobia tadi itu jangan pula dimarahi pula kan. Namanya pun anak-anak tak berdosa. Apa pun dibuat dia tak berdosa. Mohon maaf berkali maaf. Buang hajat dia di situ tak berdosa dia. Yang berdosa siapa? Orang tua yang berdosa kan. Tak dijaganya anaknya. Bagaimana dia mengerti? Maksud? Apa jangan berkata-kata? Jangan berkata-kata. Jadi jangan berkata-kata. Apalagi mengeluarkan kalimat satu huruf saja dalam sholat itu yang bukan perkataan sholat, maka membatalkan sholat. Satu. Yang kedua, jadi yang pertama tadi jangan bercakap-cakap, diam sajalah. Yang kedua, wal amalul kasir, yang dapat membatalkan sholat itu adalah perbuatan yang banyak. Perbuatan artinya gerakan yang banyak, kasir, banyak kali bergerak. Geraknya itu bukan gerak sholat. Sujud itu kan gerak sholat, rukuk gerak sholat. Karena sholat itu kan ada dia rukun fi'li, perbuatan. Di luar perbuatan sholat itu, kalau kita berbuat terlalu banyak, maka membatalkan sholat. Cemana contohnya? Di sini dicontohkannya. Perbuatan yang cemana? Al-mutawali, perbuatan yang berturut-turut katanya. Al-mutawali yaitu perbuatan yang berturut-turut. Dikasihnya contohnya, kasalasi khutuwati amdan, yaitu seperti perbuatan melangkah dengan sengaja. Melangkah dengan sengaja, tapi berturut-turut. Sholat dia melangkah dengan sengaja. Di sini sholatnya Ustaz, sampai ke dapur makan jalan-jalan. Batal sholatnya. Kenapa? Terlalu banyak gerakan. Mungkin ada ceritanya, ada banyak dia bergerak. Maka jadi kitab dituliskan dia. Contohnya jangan berjalan terlalu banyak. Contohkannya al-mutawali, berturut-turut, kasalasi, seperti 3 kali khutuwati amdan, melangkah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, apa hukumnya? Tak sengaja. Sah juga. Di sini dikatakannya karena zalika ausahwat, walaupun tak sengaja. Ajab juga Ustaz. Di mana tak sengaja itu? Ada kadang-kadang tak sengaja. Terkejut dia. Allah, dia sembahyang tahajud tengah malam, penakut. Ya kan? Tapi nak bangun juga malam ya kan? Allahu Akbar. Kucing baru beranak di dapur, melompat kan, lari dia agak 10 langkah, baru berhenti. Batal apa tidak? Batal ya Pak. Sengaja tadi? Tidak, tapi lari ya kan? Membatalkan sholat. Banyak pertanyaan ini enggak? Jadi menggerakkan perbuatan yang terlalu banyak, baik sengaja ataupun tak sengaja. Biasanya terkejut, ataupun latah. Orang latah ini jangan dekat-dekati. Apa sendok-sendok dipukulkannya ke kita. Dia sengaja atau tidak? Tidak. Tapi gatal. Makanya orang yang pelatah itu waktu jangan tak habis.
Nah, nanti batal sholatnya gara-gara kita. Tapi tak sengaja, walaupun tak sengaja, tetap membatalkan sholat. Maka hati-hati. Karena zalika au sahwan. Amalul qalil, tetapi kalau perbuatan itu sedikit katanya. Perbuatan itu sedikit, fala tubtilu salatu bihi. Maka tidaklah membatalkan sholat. Gerakan itu sedikit. Yang banyak yang membatalkan. Gerakan sedikit. Gerakan yang sedikit. Gerakan sedikit itu mana? Iya, macam menggaru, menggunakan dulu. Itu kan sedikit. Gini, sedikit ini. Gini, ini sedikit. Gini. Begitu pun sedikit. Iya, sedikit. Tidak membatalkan sholat. Nah, itu makanya duduk tasyahud akhir itu kan ada gerakan sedikit yang kita lakukan. Apa itu? Telunjuk. Kan gerakan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Bahkan ada yang begini-begini tak benar-benar. Kan? Sedikit karena bagian anggota sedikit. Jadi anggota yang sedikit ini telunjuk ini. Jadi kalau gatal di sini Bu JR, garuk lah. Tapi garuk dengan anggota tubuh yang sedikit tadi. Nah, begini dia. Sampai puas, sampai punya pun itu tidak membatalkan sholat. Karena satu jari sedikit ya. Yang membatalkan itu begini Bu ya. Tak sampai diambilnya pula sikat gini-gini. Barulah batal sholat ya. Tapi kalau hanya sekedar begini-begini. Jadi gimana kalau kita punya hajat? Kita sholat, kita punya hajat mau melangkah, maka diatur. Ikuti aja kitabnya. Jangan melangkah lebih 3 kali berturut-turut. Caranya 2 kali berhenti. Assalamualaikum kata tamu. Nak buka pintu awak, langkahkanlah. 1, 2 berhenti. Sampai ke pintu buka kan balik. Nah, udah sembahyang kita. Jangan cakap dia. Sah sholat kita. Sah dalam hukum, tapi janganlah buat begitu. Kalau yang nggak ngerti kan Iya, nanti masuk ke sini. Semua pintu ya. Si Ricky semayang di dapur. Ustaz Sidik datang dari muka, mundur lah dia. Sah sholatnya. Konteks hukum tadi sah. Jangan dia berjalan sampai 2 kali berturut-turut. Pahamin loh? Paham. Yang tak mungkin itu ya. Kemudian yang ketiga, 3 saja ya. Yang pertama tadi bercakap terlalu bercakap, berbicara. Nah, berbicara. Walaupun pembicaraannya itu ada kaitan dengan maslahat sholat, mengingatkan orang jangan ribut, tapi sholat tak boleh seperti itu ya. Jangankan sholat, waktu khotib saja naik, ya kan? Kami yang laki-laki, khotib naik, ribut di samping, kita larang, jangan ribut khotib itu, batal Jumat, tak boleh. Tak boleh. Diam saja, tengok sana deh kita. Kalau mengantuk pun kalau khotib jangan pernah bilang, khotibnya mengantuk, biarkan aja dia. Karena saya bin meleleh, kan bisa. Yang saya dapat jadwal tidur yang paling enak ketika Jumat khotib naik. Oh enak. Ngantuk, setan datang. Awak karena khotibnya awak tak mengantuk. Kalau tak khotib mengantuk terus. Iya, bukan dosa tadi. Iya. Itu makanya aku kalau tak ada jadwal khotib gelisah lah. Kenapa? Bakal mengantuk lagi. Iya enak kan? Obat tidur paling ngantuk itu. Oh begitu. Ada orang sana begitu. Orang sana enggak senior. Enggak. Kemudian yang terakhir Bu ya, wal hadas, yang membatalkan sholat itu hadas. Keterangannya apa? Asghar wal akbar, baik dia hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu menghilangkannya dengan apa? Wudu. Allahu akbar aman. Allahu akbar aman. Allahu akbar aman. Ketika sudah baru batuk Ustaz. Allahu akbar. Bingung ini dari mulut dari mana nih? Kalau dari mulut tak batal. Tapi kalau dari situ batuk itu batal lah. Ya berhenti. Jangan lagi lanjutkan Berwudu salat lagi. kita. Berhenti kita berwudu. Kalau imam sudah, imam itu pun bangkit lah.
Kadang-kadang imam nih kalau tak berbunyi tahankan juga. Takut dia malu kan. Pala keluarnya. Tapi nanti kok keluar aku ini masalah ini. Tahankannya saya sampai habis. Tak sah sholatnya. Iya berdoa Makmum Pak. sah sholatnya dia. Malu saja. Karena kan ditanya, Ustaz, tadi kenapa keluar? Apa jawaban? Untuk aku ada malu. Apalagi berbunyi atau malu. Yang belakang kena tembak. Nyari itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kesimpulan kaji kita yang dapat membatalkan sholat itu ada 11. Tapi malam ini kita bahas 3. Yang pertama tadi bercakap-cakap, berbicara. Yang kedua banyak melakukan gerakan-gerakan. Yang ketiga berhadas, baik hadas kecil maupun hadas Besar. besar.